Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Sadam Febriansyah. Saya Mahfud Effendi. Dan saya Faisal Miftah Darmawan, Kelas 2K31 Universitas Gunadarma Karawaci. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan materi tentang metode penugasan dan bagaimana cara penyelesaian. Akan kami bahas dan kupas tuntas. Tonton terus, jangan di-skip agar kalian paham. Berikut kami akan menjelaskan materi mengenai tentang metode penugasan. Metode penugasan itu sendiri adalah suatu model yang berhubungan dengan jaringan. Metode ini merupakan model khusus dari suatu program linear yang serupa dengan metode transportasi. Perbedaan metode penugasan dengan metode transportasi adalah dalam metode penugasan, kuantititas setiap pinggir kolam maupun pinggir baris dibatasi hanya sebanyak 1 unit. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari masalah penugasan. Berikut gambar alokasi masalah atau yang disebut dengan metode penugasan ada di kolom tabel keterangan, yaitu 1. Garis tipis berhubungan dengan masalah alokasi. Bila diterapkan dalam gambar, yaitu adanya tenaga penjual ke area pasar yang dimana pada tenaga penjual huruf A ke area pasar angka 1,2 dan 4, tenaga penjual huruf B ke area pasar angka 1,2 dan 3, tenaga penjual huruf C ke area pasar angka 2,3 dan 4, tenaga penjual huruf D ke area pasar angka 1,3 dan 4. 1. Garis tebal merupakan solusi dari permasalahan alokasi. Bila diterapkan dalam gambar, yaitu adanya tenaga penjual ke area pasar yang dimana pada tenaga penjual huruf A ke area pasar angka 3, tenaga penjual huruf B ke area pasar angka 4, tenaga penjual huruf C ke area pasar angka 1, tenaga penjual huruf D ke area pasar angka 2. Dan selanjutnya adanya langkah penyelesaian solusi. Untuk menyelesaikan dan mencari solusi masalah metode penugasan digunakan suatu metode yang disebut metode Hungarian dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengubah matriks awal menjadi matriks Opportunity Cost Reduced Cost Matrix atau RCM dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris, kemudian kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. 2. Matriks RCM terus dikurangi untuk mendapatkan Total Opportunity Cost Matrix atau TOCM dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kemudian kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. 3. Melakukan tes optimality TOP dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Penugasan optimal adalah feasible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. 4. Jika belum optimal, lakukan revisi TOCM dengan memilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Setelah itu, lakukan kembali langkah 3 sampai memperoleh solusi optimal. Bila masih bingung, di sini kami akan memberikan contoh dan hasil jawabannya serta bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Contoh ada di tabel gambar berikut. Selanjutnya ada contoh soal meminumkan dengan kolom tabel ada di samping, dengan soal data lama waktu yang dibutuhkan dalam waktu hitungan menit oleh seseorang operator menghasilkan 1 unit barang dari setiap mesin dengan tipe berbeda di perusahaan tersebut. Dengan melihat data tersebut, tentukan operator mana yang cocok untuk setiap mesin agar waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu barang adalah minimal. Dan di samping saya sudah ada tabel operatornya. Bisa kalian simak angka-angkanya dan diperhatikan. Untuk mengerjakan langkah awal, yaitu adanya tabel matriks awal. Untuk tabel bisa kalian perhatikan. Fungsi dari matriks awal yaitu bertujuan untuk menentukan angka terkecil dari setiap baris A, B, C, dan D. Oke, langsung aja kita perhatikan pada tabel tersebut yang dimana angka terkecil. Pada baris A berada pada angka 9, kolom 3 yang sudah saya bulatkan. Selanjutnya pada baris B berada pada angka 5, kolom 1 yang sudah saya bulatkan. Pada baris C berada pada angka 11, kolom 4 yang sudah saya bulatkan.
Pada baris terakhir adanya baris C, berada pada angka 8 kolom 1 yang sudah saya bulatkan. Selanjutnya untuk melanjutkan ke tabel berikutnya yang bernama RCM, di sini cara pengerjaannya yaitu di mana pada angka sebelum yang tadi sudah saya bulatkan itu menjadi patokan utama untuk meminimalkan. Bila masih bingung, kita langsung saja perhatikan ke tabel RCM-nya. Kita fokus terlebih dahulu pada baris A kolom 3 yang berubah menjadi angka 0. Karena mengapa? Kembali lagi, angka terkecil menjadi patokan utama, jadi 9 kurang 9 yaitu 0. Lanjut baris. Baris A kolom 1 yang berubah menjadi angka 1 yang dimana 10 kurang 9 yaitu 1. Dan baris A kolom 2 yang berubah menjadi angka 3 yang dimana 12 kurang 9 yaitu 3. Dan pada tahap terakhir baris A kolom 4 yang berubah menjadi angka 2 yang dimana pada 11 kurang 9 yaitu 2. Bila masih bingung, kita lanjutkan pada baris B yang dimana angka patokan terkecil yaitu berada pada angka 5. Karena angka 5 ini angka terkecil pada baris B. Untuk cara perhitungan LCM-nya, mari kita simak lagi dan perhitungan pula tabel matriks berikut. Pada baris B kolom 1 terdapat angka 5, jadi 5 kurang 5 yaitu 0. 0 di sini menjadi hasil tabel RCM-nya. Pada baris B kolom 2 terdapat angka 10, jadi 10 kurang 5 yaitu 5. 5 di sini menjadi hasil tabel LCM-nya. Pada baris B kolom 3 terdapat angka 7, jadi 7 kurang 5 yaitu 2. 2 di sini menjadi hasil tabel LCM-nya. Lanjut pada baris B kolom 4 terdapat angka 8, yaitu 8 dikurangi 5 yaitu 3. 3 di sini menjadi hasil tabel RCM. Berikut untuk pengerjaan pada baris C dan D sama saja pengerjaan pada baris A dan B. Bila masih kurang paham, coba untuk diulang kembali videonya agar kalian memahaminya terlebih dahulu. Lanjut, kita fokuskan pada tabel RCM ke TOCM. Berikut gambar tabelnya yang bisa kalian perhatikan. Jadi untuk pengerjaan tabel TOCM menggunakan metode kolom yang berarti ke bawah, dan di sini cara pengerjaannya yaitu perhatikan pada tabel RCM yang dimana carilah kolom 1, 2, 3, dan 4. Ya, tidak terdapat angka 0. Bila kita perhatikan angka 0 terdapat pada kolom angka 1, 3, dan 4. Yang tidak terdapat angka 0 berada pada angka 2. Jadi kita fokuskan saja pada kolom 2, lalu carilah angka terkecil pada kolom 2 dan hasil terdapat angka 3 karena angka 3 ini merupakan angka terkecil pada kolom 2 dan sudah saya tandakan atau bulatkan. Lalu untuk cara pengerjaannya yaitu sama saja dengan mengurangkan angka terbesar ke terkecil dengan angka kolom tersebut. Oke, kita ambil contoh aja. Pada kolom 2 baris A yang terdapat angka 3, jadi 3 dikurangi 3 yaitu 0. Hasil angka 0 ini menjadi tabel TOCM. Lalu pada kolom 2 baris B yang terdapat angka 5, jadi 5 dikurangi 3 yaitu 2. Hasil 2 ini menjadi tabel TOCM. Selanjutnya pada kolom 2 baris C yang terdapat angka 3, jadi 3 dikurangi 3 yaitu 0. Hasil angka 0 ini menjadi tabel TOCM. Langkah terakhir pada kolom 2 baris D yang terdapat angka 7, jadi 7 dikurangi 3 yaitu 4. Hasil angka 4 ini menjadi tabel TOCM. Seperti itulah cara pengerjaan untuk tabel TOCM. Selanjutnya kita melanjutkan adanya pengerjaan tabel TOCM ke TOP. Berikut perhatikan tabelnya sebagai berikut. Lalu kita fokus dan perhatikan pada tabel TOCM ke top dengan cara pengerjaannya, yaitu dengan memperhatikan tabel yang sudah bertemu angka 0 di setiap kolomnya. Lalu selanjutnya kita seleksi dengan cara baris dan kolom mana yang terdapat angka 0. Dan pada tabel berikut sudah saya tandakan dengan garis blok merah. Yang terdapat pada tabel hanyalah ada 3 garis merah, sedangkan metode penugasan berikut meminta sebanyak ada 4 garis blok merah dengan cara nilai terbuka atau angka yang tidak kami blok merah. Lalu kita cari angka terkecil pada baris yang tidak terdapat garis atau blok merah, yaitu angka terkecil kita dapatkan angka 1 yang berada pada baris D kolom 4. Langkah selanjutnya kita fokuskan pada garis atau blok merah yang bertabrakan, yaitu pada kolom 1, baris 1, dan 3 dengan angka baris A yaitu 1, lalu baru C yaitu 1. Selanjutnya angka yang bertabrakan tadi kita tambahkan dengan angka 1 terkecil yang tidak terdapat garis atau blok merah. Jadi pada baris A yaitu terdapat angka 1 plus 1 yaitu 2, hasil angka 2 menjadi angka tabel revisi TOCM.
Selanjutnya pada baris C yaitu terdapat angka 1 plus 1 yaitu 2. Hasil angka 2 menjadi angka tabel revisi TOCM. Untuk pengerjaan tabel garis atau blok merah pada tabel TOCM ke TOP sudah selesai. Lanjut kita fokuskan pada tabel yang tidak terdapat garis atau blok merah untuk cara pengerjaannya, yaitu kita cari angka terkecil dan kita dapatkan angka terkecilnya yaitu angka 1 yang berada pada baris D kolom 4. Bila sudah ketemu angka terkecilnya, langsung saja kita meminimumkan dengan cara angka baris tersebut. Kurangkan dengan angka terkecil pada baris tersebut. Contohnya yaitu terdapat angka 2, 2, dan 3 pada baris B. Dan terdapat angka 4, 3, dan 1 pada baris D. Selanjutnya kita tinggal meminimumkan saja dengan angka baris tersebut dengan angka terkecil. Contohnya yaitu pada baris B yaitu angka 2 dikurangi 1 hasilnya 1, angka 2 dikurangi 1 hasil 1, dan angka 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Pada baris D yaitu angka 4 dikurangi 1 hasilnya 3, angka 3 dikurangi 1 hasilnya 2, dan angka 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Seperti itulah cara pengerjaan tabel TOCM ke TOP yang menghasilkan tabel revisi TOCM. Selanjutnya ada tabel revisi TOCM ke permasalahan terakhir, yaitu dengan menentukan solusi. Kita fokuskan kembali pada tabel revisi TOCM, yaitu yang dimana pada metode penugasan diharuskan adanya 4 garis blok merah dengan cara pengerjaannya, yaitu carilah angka 0 terbanyak dan terdapat adanya angka 0 pada kolom 4 baris C dan D. Lalu tinggal tambahkan atau garis blok merah pada kolom 4. Selanjutnya kita seleksi kembali dan cari nilai 0 di setiap baris dan kolom. Perlu kita perhatikan angka 0 tidak boleh bertabrakan atau bersamaan pada baris dan kolom. Bila kita ambil contoh, kita perhatikan pada tabel revisi TOCM. Terdapat angka 0 yang berada di baris A kolom 3. Angka 0 tersebut tidak bersamaan atau bertabrakan dengan baris dan kolom manapun. Selanjutnya, terdapat angka 0 yang berada di baris B kolom 1. Angka 0 tersebut tidak bersamaan atau bertabrakan dengan baris dan kolom manapun. Lanjut, terdapat angka 0 yang berada di baris C kolom 2. Angka 0 tersebut tidak bersamaan atau bertabrakan dengan baris dan kolom manapun. Tahap akhir, terdapat angka 0 yang berada di baris D kolom 4. Angka 0 tersebut tidak bersamaan atau bertabrakan dengan baris dan kolom manapun. Untuk pengerjaan tahap akhir yaitu adanya tabel solusi. Cara pengerjaannya yaitu kita fokuskan pada tabel revisi TOCM yang terdapat angka 0. Tadi yang kita pilih, yaitu berada di baris A kolom 3, baris B kolom 1, baris C kolom 2, baris D kolom 4. Bila sudah ingatkan penempatan angka 0 tadi, jadi berubah kembali sesuai angka tabel soal yang dikasih pada sebelumnya, yaitu pada operator A mesin 3, angka 3 tersebut didapatkan dari penempatan angka 0 yang berada pada tabel revisi TOCM. Dan 9 menit, angka 9 tersebut didapatkan dari tabel soal sebelumnya yang awal. Selanjutnya terdapat operator B mesin 1 mendapatkan waktu 5 menit. Lanjut pada operator C mesin 2 mendapatkan waktu 14 menit. Tahap akhir pada operator D mesin 4 mendapatkan waktu 9 menit. Hasil atau waktu menit tersebut ditotal dijumlahkan dan memperoleh angka total waktu keseluruhan 37 menit. Pada bagian selanjutnya yaitu adanya contoh soal memaksimumkan. Berikut ini adalah data banyaknya unit yang terjual oleh setiap salesman di setiap area pasar yang berbeda. Perusahaan ingin menempatkan salesman yang terdapat di area pasar yang tepat agar keuntungan yang didapat perusahaan maksimal. Lalu contoh soalnya sebagai berikut. Pada tahap pengerjaan awal yaitu menentukan fungsi tujuan memaksimumkan, maka metrik awal dibuat dengan mengkalikan dengan minus. Tahap selanjutnya yaitu memilih nilai terkecil pada setiap baris. Berikut angkanya sudah saya tandakan dengan angka berwarna merah. Lalu mengurangkan nilai pada baris dengan nilai terkecil yang sudah dipilih pada sebelumnya. Selanjutnya memilih nilai terkecil pada setiap kolom yang tidak mempunyai nilai 0 dan mengurangkan nilai pada kolom yang tidak mempunyai nilai 0 dengan nilai terkecil yang sudah dipilih sebelumnya. Sudah saya tandakan dengan angka berwarna merah sehingga menarik garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Karena jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pilih nilai terkecil yang tidak terliputi garis. Selanjutnya mengurangkan nilai yang tidak terliputi garis dengan nilai yang terliputi garis 2 kali dengan nilai terpilih. Pada tahap berikut lakukan
Lakukan kembali penarikan garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi sudah optimal. Lalu mendapatkan hasil total pada kolom tabel berikut. Sekian video dari kami. Berikut itulah penjelasan mengenai tentang bagaimana cara meminimumkan dan memaksimalkan. Bila videonya masih kurang jelas, bisa kalian ulang kembali videonya agar kalian paham. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.